Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tentang keutamaan Al-Quran. Hadis selanjutnya adalah An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diterima dari Umar berkata bahwa Nabi berkata, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa orang atau beberapa kaum melalui ini kitab, maksudnya melalui Al-Quran. Yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah akan mengangkat dengan Quran ini beberapa kaum. Wa yada'u bihi akhirina, dan Allah akan merendahkan beberapa kaum melalui kitab ini pula. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang beriman dan beramal dengan Al-Quran, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya dan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa saja yang tidak beramal dengan Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya kelak di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasyara. Dan Al-Quran itu tidak menambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Sahabat kaum muslimin, menurut sebagian ulama, terkadang ada seseorang membaca Al-Quran tetapi tanpa disadari ia telah memohon laknat untuk dirinya sendiri. Misal ketika ia membaca Al-Quran, ala laknatullahi ala dhalimin, ingatlah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim, terdapat dalam surat Al-Hud ayat 18. Sementara ia sendiri senang berbuat zalim kepada orang lain, maka seakan-akan laknat Allah itu dari Quran yang ia baca akan menimpanya. Maka tentunya bagi mereka yang membaca ayat-ayat laknat, berlindung kepada Allah dan semoga dijauhkan dari sifat-sifat yang terlaknat. Amir bin Wasilah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Khalifah Umar telah mengangkat Nafi bin Abdul Haris sebagai wali kota Makkah Mukarramah. Suatu ketika Umar bertanya kepada Nafi, siapakah yang dijadikan pengurus kawasan hutan? Maka Nafi menjawab, Ibnu Abza. Umar bertanya lagi, siapakah Ibnu Azra itu? Kemudian Nafi menjawab, ia adalah seorang hamba sahaya. Kemudian Umar bertanya lagi, mengapa engkau mengangkat seorang hamba sahaya sebagai pengurus? Maka Nafi menjawab, ia adalah hamba sahaya yang senang membaca Al-Quran. Mendengar jawaban itu, maka Khalifah Umar langsung menyebutkan sabda Nabi yang artinya melalui Al-Quran Allah akan menghinakan banyak orang
Dan melalui Al-Quran pula Allah akan mengangkat derajat banyak orang. Jadi Al-Quran itu bisa mengangkat seseorang lebih tinggi derajatnya ketimbang orang-orang yang tidak atau jarang membaca Al-Quran. An Abdurrahman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdurrahman diterima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun tahtal arsy yaumal qiyamah, ada 3 hal yang akan berada di bawah naungan arsy di hari kiamat. Al-Qur'anu yuhajjul ibadata lahu dohrun wa batunun. Pertama adalah Al-Quran yang akan membela hamba Allah dan ia mempunyai zahir dan batin. Wal amanatu warrahimu tunadi ala man wasalani wasalahullah. Yang kedua adalah amanah. Dan yang ketiga adalah silaturahmi. Maka silaturahmi akan berseru, ingatlah, siapa yang menghubungkan aku, maka Allah akan menghubunginya. Wa man qata'ani qata'ahullahu. Dan barang siapa yang memutuskan aku atau memutuskan silaturahmi, maka Allah akan memutusnya. Maksud Al-Quran memiliki zahir dan batin ialah zahir Al-Quran yaitu makna Al-Quran yang dapat dipahami oleh semua orang. Sedangkan batin Al-Quran maksudnya adalah makna Al-Quran yang tidak dapat dipahami oleh semua orang. Mengenai hal ini, Rasul bersabda, barang siapa yang mengemukakan pendapatnya sendiri tentang isi Al-Quran, maka ia telah melakukan kesalahan walaupun pendapatnya itu benar. Sebagian ulama berpendapat bahwa maksiat zahir itu Al-Quran itu adalah lafaz-lafaz Al-Quran yang dapat dibaca oleh semua orang, sedangkan batin Al-Quran adalah makna atau maksud Al-Quran yang dapat dipahami menurut keahlian masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.